Selamat datang di Susah Bobo Story. Sebelum cerita dimulai, saya minta dukungan teman-teman dengan klik subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Selamat mendengarkan. Cerita ini adalah cerita kami di saat masih duduk di bangku SMA, tepatnya kelas 2 SMA. Sekolah kami berlokasi di daerah Jakarta Pusat. Pada saat itu kami berlima, Fandi, Roni, Irwan, Anton, dan Putra. Berteman dekat karena kebetulan satu kelas. Kami berlima sempat plesir ke puncak Bogor saat liburan sekolah. Tapi sayangnya, kami belum merasa puas karena hanya 1 hari menginap sambil camping di sana. Lalu menjelang kenaikan kelas, kami naik dari kelas 2 ke kelas 3 SMA dan akan mendapatkan liburan panjang. Akhirnya, salah satu teman kami yang bernama Roni memberikan ide untuk pergi ke Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah kali ini. Kita akan pergi plesir yang jaraknya lumayan jauh ke daerah Jawa Tengah. Kebetulan Roni, salah satu teman kami, adalah asli orang Solo. Akhirnya di bulan Juli saat liburan sekolah, tepatnya di tahun 1992 waktu itu, kami memutuskan berangkat dengan modal pas-pasan. Kami berlima pun pergi ke terminal Pulau Gadung. Maklum, di zaman itu kalau pergi ke Jawa dengan bis, pasti berangkatnya dari terminal Pulau Gadung. Awalnya kami berlima tidak punya firasat apa-apa. Yang ada kami semua merasa senang karena akan pergi berlibur ke Jawa. Khususnya sesuai janji Roni sahabat kami, kalau dia akan mengajak kami semua untuk menginap beberapa hari ke daerah pegunungan, namanya Tawangmangu, Solo. Singkat cerita, kami berlima sampai di kota Solo. Kebetulan kami tiba di waktu subuh. Di zaman itu kota Solo belum seperti sekarang. Di saat itu kota Solo masih sepi sekali. Dan di setiap kami berjalan melangkah melewati warung kelontong tradisional, selalu yang kami dengar lantunan lagu Jawa. Akhirnya kami berlima sampailah di rumah Roni. Dia langsung mengetuk pintu rumahnya. "Pak, tok tok tok. Bapak, tolong bukakan pintu, Pak. Tok 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 tok. Kami baru saja sampai. Ini aku, Roni." Sepertinya ibu dan bapaknya Roni tidak mendengar kami datang karena masih jam 3.30 dini hari dan saat itu masih belum ada handphone. Maklumlah di saat itu semuanya masih cara tempo dulu. Akhirnya setelah beberapa waktu ada suara bapak-bapak dari dalam. "Walah, kamu Tole?" Dengan wajah yang baru terbangun. Si bapak tetap tersenyum dan menyambut kami. Kami dipersilakan masuk. Rupanya ibu dan bapaknya Roni sudah menyiapkan satu kamar untuk kami berlima. Rumahnya sangat sederhana. Tapi kok kami merasa senang dan nyaman karena orang tua Roni sangat ramah dan sangat menerima kedatangan kami. Bapak langsung menyuruh kami semua agar beristirahat dan kami pun semua tertidur karena lelah setelah perjalanan bis panjang dari Jakarta ke Solo. Lalu setelah jam 12 siang kami semua bangun dan mandi segera bergegas untuk berjalan-jalan keliling kota Solo yang bersejarah itu.
Setelah berkeliling kota, akhirnya kami pun pulang ke rumah orang tua Roni. Tidak lama kemudian, Bapak menanyakan kepada kami, Oh iya, apakah kalian besok jadi untuk pergi ke Tawangmangu? lalu Roni menjawab, "Jadi toh Pak." Dan saat itu salah satu teman kami Fandi bertanya, apakah jauh dari kota Solo ke daerah Tawangmangu? Lalu Bapak menjawab, Tidak jauh, Nak Fandi. Hanya pesan Bapak kepada kalian semua agar menjaga diri dan berhati-hati untuk tidak mengucapkan kata-kata sembarangan jika menginap di daerah Tawangmangu. Lalu kami berlima sempat berpikir, kira-kira apa ya maksud pesan dari Bapak agar hati-hati dan jangan berkata sembarangan. Tak berlama-lama lagi kami pun berangkat ke Tawangmangu dengan menaiki kendaraan umum. Masing-masing kami sudah membawa perbekalan untuk menginap 1 malam di villa sana. Bahkan salah satu teman kami Putra membawa gitar kesayangannya. Wah, seru nih kita bakal menginap semalam di villa. Makanan lengkap sambil nyanyi-nyanyi dengan diiringi gitar, kata si Putra. Tak lama kemudian sampailah kami di Tawangmangu. Kami turun di titik di mana villa yang dijanjikan Roni berada. Setapak kami menaiki jalan yang mulai masuk ke hutan. Agak jauh memang, tapi karena dengan sukacita dan bercanda, perjalanan itu pun tak terlalu terasa. Di ujung jalan, seorang bapak sudah menunggu kami di sana. Rupanya, dia yang bertanggung jawab menyewakan villa itu. Waktu itu sewa 30.000 semalam cukuplah untuk kocek kami. Kami pun diantar ke lokasi. Wah, kami pikir sudah dekat. Ternyata masih menanjak semakin masuk ke dalam hutan. Pepohonan semakin rindang dan tak ada satupun manusia lain di sekitarnya. Rupanya lokasi villanya jauh dari perkampungan penduduk. Setelah membayar cash, bapak penjaga itu pun pergi. Villa itu terlihat tua dan kurang terawat. Ada ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dengan beranda teras di depan. Meski kami agak ragu, tapi bagaimana lagi? Sudah kepalang tanggung. Toh kami berlima, pastinya bakal asik-asik sajalah malam ini. Seketika Anton nyeletuk sambil tertawa-tawa. Villa apa ini? Gak salah ini Ron, serem amat. Sorry ya, gue udah kebelet dari tadi. Tiba-tiba saja Anton sudah kencing di halaman dekat beranda rumah. Dasar tuh anak, ada kamar mandi, kenapa kencing di situ, Ton? Hardik si Irwan. Lu emang bang... Tonton. Udah kayak anjing aja lu ah. Udahlah, masuk aja dulu. Kata si Irwan. Tak terasa malam mulai merayap. Setelah meletakkan tas dan perbekalan, kami pun berkumpul di beranda depan. Saat itu sekitar pukul 9 malam. Makanan dan minuman kami keluarkan sambil bermain gitar, bersenda gurau, bernyanyi, diiringi gitar si Putra. Karena jauh dari perkampungan, kami pun tak sungkan menyanyi kencang-kencang dan tertawa-tawa terbahak-bahak lepas, sampai lupa waktu. Hingga menjelang tengah malam, tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara deru angin kencang yang entah dari mana datangnya. Angin kencang yang menerbangkan dedaunan kering di sekitaran rumah.
Pohon-pohon pisang yang rindang meliuk-liuk terhempas menambah kengerian suasana. Belum lagi kami kaget dengan datangnya angin puting beliung. Mendadak kami dikejutkan oleh sesosok bayangan putih melompat melintasi di depan kami. Tanpa pikir panjang, dengan keadaan panik tak karuan, kami pun lari pontang-panting masuk ke dalam villa dan langsung mengunci pintu rapat-rapat. Kami pun serentak berlari ke dalam kamar dan tarik selimut. Dalam ketakutan itu, Irwan sadar kalau temannya hilang satu orang. Hah? Anton? Anton? Di mana Anton? Anton tidak ada di antara kami. Mau tidak mau, kami pun kembali membuka pintu dengan hati-hati dan mengintip dari balik pintu untuk menemukan keberadaan Anton. Dan benar, Anton masih mematung di depan sendirian. Cepat-cepat kami pun tarik Anton ke dalam rumah dan mengunci pintu kembali. Suasana di luar masih mencekam. Kami pun semakin ketakutan ketika terdengar suara ketukan dari pintu depan. Ya Tuhan, harus bagaimana ini? Kami hanya bisa berdoa sebisa kami bersama-sama melewati teror di malam itu. Hampir 40 menit kami bertahan dan tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya dengan terpaksa, Irwan memutuskan untuk mengajak teman-temannya meninggalkan villa itu. Dalam suasana yang masih ketakutan, mereka mengintip dari balik pintu. Was-was kalau si pengetuk pintu masih berada di sekitar rumah. Ketika dirasa suasana agak mereda, kami pun memutuskan lari sekencang-kencangnya, melarikan diri dari villa itu. Dengan terseok-seok, kami pun pontang-panting melewati jalan setapak yang gelap gulita, minim penerangan dan hanya ada sinar rembulan. Di antara semak dan rimbunan pepohonan, kami berjalan cepat-cepat sambil memapah Anton yang sudah kesambet sedari tadi. Dia tidak merespon kami dan tidak berucap satu kata pun. Wajahnya pias, pucat pasi. Tapi untunglah kami bisa melarikan diri bersama-sama. Sekitar 30 menit lebih kami terseok di jalanan dan akhirnya sampai di bahu jalan raya Tawangmangu. Sesampainya di jalan besar Tawangmangu, karena tidak ada satu kendaraan pun yang lewat, kami memutuskan untuk belok ke kiri dan terus berjalan. Hingga sekitar 300 meter, kami mulai melihat temaram warung kecil di kejauhan. Agak lega rasanya, kami pun menuju ke sana. Dan benar juga, ada bapak penjaga warung yang belum tidur. Dengan terbata, kami pun langsung memesan minum seadanya. Bapak itu pun agak kaget dan bertanya, Loh, malam-malam gini, kalian ini dari mana? Dari villa atas, Pak. Rencana kami menginap semalam. Tapi kami membatalkan rencana, Pak. Kalau boleh, kami istirahat di sini dulu ya, Pak. Jawab si Irwan. Wah, villa itu memang jarang dipesan, jarang disewa, Nak. Karena dekat pemakaman. Tercekat dengan jawaban Bapak, Irwan dan kawan-kawan pun memutuskan untuk istirahat dan tetap di situ sambil memikirkan bagaimana untuk bisa pulang ke Solo. Bapak warung itu lalu berkata, Begini saja, kalian istirahat saja dulu di sini menunggu kendaraan lewat. Karena kalau angkot bakalan lama.
Tapi nanti menjelang subuh ada truk buah petani yang lewat menuju ke pasar di Solo. Akhirnya, berdasarkan nasihat dari Pak Warung, kami pun menunggu. Sampai akhirnya menjelang subuh, ada truk buah yang lewat. Setelah berpamitan dengan Pak Warung dan mengucapkan terima kasih, kami pun naik menumpang di truk buah. Dalam perjalanan, kami hanya terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Tetapi dalam hati, kami pun tak henti-hentinya bersyukur bahwa Tuhan masih melindungi kami dan ada pertolongan dari penduduk, sehingga kami bisa pulang dengan selamat lengkap berlima. Banyak pelajaran yang kami petik, bahwa dimanapun kita berada, harus tetaplah menjaga sikap, perilaku, dan ucapan, terutama jika kita tidak tahu di mana kita berada dan dengan siapa kita berhadapan.